Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak yang kami muliakan dan ibu-ibu, ada ibu-ibu yang kami muliakan pula. Terima kasih atas kepercayaan dari takmir ini untuk mengundang saya, di mana biasanya saya mengisi hari sholat subuh, mengganti dari ustadz-ustadz yang kebetulan tidak ada. Kemudian saya dipanggil oleh Mas Ajang. Mas Ajang nggak ada hari ini. Mas Ajang belum. Nah, sering beliau keliling. Yang saya kenal di sini adalah Pak Sartikan, yang paling saya kenal. Yang lain-lain kenal muka saja. Pak, perlu kami sampaikan sebelum saya menyampaikan ke yang lain-lain, bahwa kami telah membuat grup WA keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Malang. Panjenengan bisa daftar ke Pak Sardi dan daerah, sehingga kita banyak teman seluruh kabupaten, ya, seluruh anggota Muhammadiyah kabupaten, dan panjenengan juga tahu tentang perkembangan Muhammadiyah macam apa sekarang. Yang terakhir, Muhammadiyah ini mau narik uangnya dari Bank Negara. Katanya uangnya ada sekitar 2.600 P. 2.600 P. Makanya dengan heran kalau Muhammadiyah kemudian beli lahan 10 hektar di Melbourne, Australia. Juga demikian di Malaysia dari 3 tempat. Nanti akan mendirikan sekolah-sekolah di luar negeri, daripada mengundang orang luar negeri di sini, lebih baik kita ekspor. Sehingga nanti anak-anak kita kalau kita mau menyekolahkan bisa ke sana. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, kita ini hidup itu dalam wasatiyah. Wasatiyah, ausat, khairul umur ausatiyah. Sebaik-baik perkara itu adalah kesetimbangan, ya, tengah-tengah, gitu ya. Ausat, tawassut, istilah yang dipakai oleh saudara kita. Kita setiap hari itu tawassut. Doa sapu jagat kita itu tawassut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta bahagia di dunia baik, di akhirat baik, dan jauhkan dari api neraka. Di dunia ini kita juga tidak ingin api neraka itu ada pada kita, yang berupa kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, was-was. Bukan nyiksa pada kita, hanya nyiksa. Nah, untuk itu, untuk mempelajari itu semua, di Al-Quran dasarnya ada, di hadis ada, kemudian harus ditinjau juga dari segi ilmu pengetahuan. Supaya apa? Kita tahu cara-caranya kayak apa. Cara untuk menghindari gelisah itu kayak apa? Ya. Kayak cara kita menghadapi anak-anak kita yang juga gelisah kayak apa? Itu ada semua di dalam Al-Quran dan Al-Qur'an. Di sisi lain, kita harus mempelajari itu, karena secara rinci harus diteliti di dalam ilmu pengetahuan. Makanya Allah katakan, ya fa'idal ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah
yang berilmu pengetahuan dengan sekian derajat. Ini sudah statement apa? Dan statement ini adalah masih mendasar. Kalau kita bandingkan antara iman dan ilmu, atau dengan kita bandingkan Al-Quran, hadis dengan ilmu pengetahuan, maka cara mendekatinya itu berbeda. Ya. Kalau iman itu sami'na wa ata'na, Al-Quran sami'na wa ata'na. Tetapi bagaimana mengijawantahkan Al-Quran dalam ucapan, perbuatan, dan juga posisi hati kita, maka kita harus mendapat penjelasan dari Rasul, contoh dari Rasulullah SAW. Karena itu orang yang iman yang paling tinggi itu adalah sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Mendengar itu yang benar, kemudian taat. Itu orang yang beriman. Kalau kita sami'na wa asaina, maka jadilah kita seperti umat Nabi Musa. Sami'na wa asaina, saya mendengar itu, tapi sengaja saya tidak mengikuti atau bangga. Itu Nabi Musa yang sekarang terkenal adalah Yahudi. Yahudi tahu kebenaran itu, tapi selalu begitu. Siapa sekalian yang dimuliakan Allah? Kalau ilmu pengetahuan bagaimana? Ilmu pengetahuan sikap kita dalam mempelajari pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu harus was-was, dugaan, bukan keyakinan, dugaan positif maupun dugaan negatif. Dari dugaan-dugaan itu kemudian kita mencari fenomena, gejala, tanda-tanda, atau dalam bahasa agama kita disebut dengan kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah di sini. Kemudian diteliti tidak cukup, masih harus pakai metode, pakai strategi, kemudian diuji, baru diakui. Ya Pak Bilan sama saya sudah pernah mengikuti itu opera kalau dosen. Diuji dan ujian kemudian lulus, maka diakui hasil penelitiannya itu. Hasil penelitiannya diakui. Hanya itu. Tetapi hasil penelitian itu bisa berubah manakala objek yang diteliti beda dengan agama. Agama Islam dari Arab sampai ke seluruh penjuru dunia ini sama, dan kitab sucinya masih ada, tidak diotak-atik seperti kitabnya saudara sebangsa kita, ya, saudara sesama manusia kita. Nah di sini ya Pak sekalian. Maka terkait dengan sekarang ada pandemi, ada wabah, itu ada dua pendekatan juga cara menyikapinya, pendekatan keimanan dan pendekatan ilmu. Supaya tidak ekstrim, maka kita wasatiyah. Wasatiyah. Keimanan, prosedur sholat kalau iman baris rangkap, ya kan? Itu kalau kuat keimanannya. Dan saya di sini masih dikasih garis seperti ini. Ya. Panjenengan kalau tidak susah, karena Diani, Masjid Diani itu kebetulan saya ketua yayasan. Sudah kita instruksikan, tapi sih datang jamaahnya macam-macam, wong tinggalan, entah ribet. Sudah dikasih itu masih melanggar, sampai bingung ketua takmirnya. Alhamdulillah di sini masih ada seperti itu. Di Arab Saudi pakai, di seluruh lembaga Muhammadiyah pakai. Tapi maaf di kampung saya nggak ada yang pakai di Purwakarta. Ya, di kampung saya kan. Tetapi kalau di kota maaf harus pakai ini. Kenapa? Kalau nggak pakai ini takut yang diajak ngomong.
Hari ini teman saya masuk satu keluarga suami istri. Tempoh hari dua tetangga itu berangkat, kemarin sudah ada. Allah ada memang. Tetapi tidak semua kopak kopi nanti Maria, kayak musik tadi itu ya. Kopak kopi Maria. Kayak gitu. Ada memang itu. Kopi itu memang ada. Karena itu kita sebagai orang yang beriman dan berilmu, maka kita harus pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Panjenengan masuk ke sini cuci tangan, cuci tangan, jaga jarak. Berikutnya apa? Pakai ini, ya, pakai ini, pakai masker. 3M. Artinya kita ikhtiar secara ilmu sudah. Ikhtiar dengan doa sudah. Setelah itu kemana kita sikap kita supaya kita itu tidak jadi gini, tidak bengkok terus. Maka sikap kita adalah harus tawakkaltu ala Allah. Ya. Tawakkaltu ala Allah. Di sini harus takwa kepada Allah. Kita sudah percaya bahwa mati, hidup, jodoh, macam-macam itu adalah sudah digariskan oleh Allah. Tetapi kita harus mengikuti keilmuan. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang dikatakan Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di sini. Jamaah sekalian, sekedar tambahan sebelum saya lanjutkan, panjenengan perhatikan ini saja. Nah, suaranya tak rendah. Mana mas ini suaranya masih panas. Ya, saya kira sudah bisa dilihat Bapak. Bisa dilihat kalau tidak bunyi. Nah, itu kenapa nggak bunyi di sini? Tadi di sana bunyi. Nah, itu sponsornya itu ya. Perhatikan dulu supaya ilmunya masuk juga. Oke. Pesan-pesan ini juga masuk. Nah, saya kira sudah selesai itu ya Bapak. Kamu masih ada. Di sini rumah sakit apa ada? Di sebelah kanan RSUD ya. Baik Bapak, kita sekarang menuju kepada kajian malam ini. Bapak yang menghormati Ibu teman-teman dua, karena tidak kelihatan maka saya memanggil bapak-bapak saja. Ya. Mohon maaf Ibu. Islam itu sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hidup, juga sebagai pandangan hidup. Untuk apa? Agar manusia itu bisa bahagia, bisa bahagia di dunia. Bahagia di mana? Kapan juga? Di dunia sampai nanti di akhirat. Di dunia sampai. Ketahuilah Bapak-bapak sekalian, kita ini hidup tidak minta, tetapi memang dikehendaki oleh Allah untuk hidup. Kita tidak minta, tidak ada yang. Dan di mana kita dilahirkan juga kita tidak minta. Kebetulan saya dilahirkan di Brokat, Pak. Alhamdulillah di Bulu Lawang.
Pasar kita kan di mana pasar kita? Mana pasar kita kira-kira? Bumen. Turen. Kebumen. Kebumen. Jauh juga ke batasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Bapak yang lain juga tidak minta di mana-mana. Dan Bapak juga tidak minta pemerintah sebagai orang mati. Kita tidak semua. Yang menciptakan, yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha berencana. Panjenengan tidak ada yang mau jadi miskin supaya bisa mengerjakan. Kan begitu, supaya bisa memberi infak. Tapi kenyataan ada yang diberi miskin. Biarpun dia sekolahnya tinggi, biarpun dia pintar. Ya. Dalam teori itu, Loika mengatakan kalau dia lulusan ekonomi, bisa ahli ekonomi, bisa apalagi profesor ekonomi. Belum tentu profesor ekonomi itu kaya. Ya. Juga demikian orang ahli agama, belum tentu dia masuk surga. Belum tentu. Kenapa orang-orang di luar negeri itu banyak yang Islamologi, ahli ilmu keislaman, ahli ilmu keislaman? Belum tentu. Karena itu yang diharapkan hanya satu. Kalau menurut Allah, sami'na wa ata'na. Lek aku pengen suatu ning dunya maupun ning akhirat. Ya wis sami'na wa ata'na. Cuma itu kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada firman Allah. Tidak tanya-tanya lagi. Kalau yang mau pengetahuan silahkan berwas-was pria. Bertanya sebanyak-banyaknya silahkan. Tapi kalau agama, apa yang dikatakan ambil di sini. Ini harus kita lakukan. Sedangkan untuk mencari Tuhan pakai ilmu pengetahuan silahkan. Karena memang itu akan ada ilmu Ibrahim. Tapi Allah Ibrahim itu mencari Tuhan. Pertama ke matahari, kemudian ke bulan, kemudian yang lain-lain, akhirnya semuanya ditolak. Kan begitu. Itu ilmu pengetahuan, mencari melalui bulan, mencari menganggap matahari sebagai Tuhan. Setelah tenggelam, belum apa? Tenggelam. Karena itu Islam itu adalah sumur. Sumur yang sempurna, panjenengan mau apa saja diatur oleh Islam. Mau kencing itu diatur. Mau kencing diatur. Apalagi makan, minum itu diatur. Mau produksi anak itu diatur. Ya. Diatur oleh Islam, mulai meminta sampai dengan hidup bareng sampai yang lain. Itu diatur. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita sekarang itu harus wasati kesetimbangan. Kita tahu ini benar, kita laksanakan sebuah tenaga kekuatan kita. Makanya Allah membatasi mas atau sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi harus sekuat-kuatnya. Terkait dengan ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa yang bisa kami sampaikan di sini sebagai pedoman hidup yang integral dan menyeluruh pada setiap orang ini. Pedoman hidup itu dikelompokkan yang bisa saya sampaikan di sini adalah hanya 10. Itu kalau cukup. Pertama, masalah keyakinan. Jangan sampai keyakinan kita itu ragu secara sempurna. Contoh gampang ragu secara sempurna. Bapak tahu ya, kalau ke kampung itu ya, mau mendirikan rumah, mau membangun rumah, bahkan membangun rumah tangga atau manten, itu
Saya dihitung tidak. Gak nama betul. Nah hitungannya itu yang membuat siapa? Sopo sih kamu? Aku percaya. Siapa yang membuat hitungan itu? Ada tuntunannya nggak di dalam Islam? Tapi kemudian orang kalau nggak membuat hitungan itu menjadi ragu secara sempurna. Apa begini? Ini keyakinan. Karena itu Bapak-bapak sekalian, maka kata Islam begini, sebagai pedoman hidup, ya, Islam memberikan konsepsi yang lengkap dan sempurna tentang seluruh aspek kehidupan, seluruh aspek. Bagaimana berhubungan dengan anak, bagaimana berhubungan dengan suami, dengan mertua, dengan bapak, ibu, dan lain-lainnya, dan bilang tetangga. Ini masalah sosial. Itu diberikan. Cara jual beli bagaimana? Ada aturan. Cara menjaga kesehatan kayak apa? Ada aturan. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang terlewati dari pembahasannya dalam konsep Islam. Tidak ada. Masuk masjid ada aturan, masuk rumah ada aturan. Masuk rumah itu ada aturannya. Masuk ke kamar kecil yang ada di dalam rumah itu masih ada aturan. Melepas baju ada aturan. Memakai baju itu ada aturan. Inilah Islam. Kalau kita kepingin bahagia harus sampai nama. Tidak takut. Kosip kalau cuma itu dari Allah dan Rasulnya, maka itu bagian daripada iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Bukan karena itu. Nah, di situ. Demikian itu karena kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah yang maha luas pengetahuan. Kita tahu agama-agama di dunia ini ada berapa? Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Zoroaster, kemudian ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Selain dari yang tiga itu, Islam, Yahudi, Nasrani, itu adalah kitab daripada hasil renungan dan pikiran manusia, atau dalam bahasa lain disebut dengan hasil budidaya otak manusia. Tetapi yang tiga, Islam, Kristen, dan Nasrani, itu adalah agama wahyu. Bukan Kristen, Nasrani. Kalau Kristen bisa kitab DB di Roma sana. Atau dalam bahasa perbandingan agama disebut dengan agama samawi dan agama wahyi atau arti. Agama produk langit dan agama produk bumi. Di sini. Karena itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yahsyarun." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Allah, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi ini dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kita ini juga seperti kalian semua. Tidakkah kami alfakan sesuatu di dalam Alkitab Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimbau. Ini surat Al-Quran. Jadi kita tidak silakan hidup di muka bumi seperti ini.
Kue melok Quran, melok aturan itu sudah Allah, mau melok aturan itu Allah, tinggal gitu aja, tinggal pilih. Tetapi ingat, nanti adalah akan saya himpun, akan saya kembalikan, akan saya tarik kembali kepada kamu. Maka ketika ditarik itu nanti ada tempatnya masing-masing. Hanya dikenal dua dalam Islam, swarga apa neraka. Hanya ada dua, katalognya cuma dua, surga atau neraka. Di neraka itu kekal abadi ataukah mampir? Kalau di surga itu tetap abadi. Tapi kalau di neraka, tadi mungkin salah saya ngomong ya, di neraka itu mampir atau selamat. Tapi kalau di surga itu abadi. Di surga itu abadi. Ini jawab sekali lagi. Selanjutnya Allah katakan pada ayat yang lain, kayaknya ada yang nggak ke kopi pada ada yang lain. Lalu biarlah kita lanjutkan kepada sebagai pedoman hidup yang integral masalah keyakinan. Saya ini dari berikutnya ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u lahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sha'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sang penguasa, tidak ada yang maha kasih, tidak ada yang maha luas pengetahuannya kecuali huwal hayyul qayyum. Dialah yang berdiri, yang hidup, yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya, miliknya seluruh yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Miliknya dalam kekuasaannya dan dalam pengaturannya. Semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kita tahu langit kita ini baru satu tata surya. Padahal ada 7 tata surya dan sampai sekarang belum dijamah, belum bisa dijamah. Yang bisa masih ada 1 tata surya. Begitu luasnya, kita belum bisa sampai ke sana. Juga di bumi, kita belum tahu sampai seberapa jauh. Kalau dulu di SD kita dikatakan dalam ujian itu, apa benda yang paling kecil? Molekul. Kemudian ditanya lagi kepada anak kita yang kira-kira tahun 80-an. Kemudian ditanyakan benda yang terkecil itu. Kemudian terus lagi proton elektron. Sekarang apa lagi banyak lagi. Nanti akan ditemukan itu. Nanti akan ditemukan. Sama saja juga dengan melambatnya ini. Dengan pakai HP, ya. Dulu Al-Quran menyatakan besok kalau kamu mati, maka jari-jarimu akan menjadi saksi. Anda masuk akal, ya. Kakimu menjadi saksi, tanganmu menjadi saksi, semuanya menjadi saksi. Sekarang kalau jari ini saja sudah bisa melihat pasar ikan ada di mana, itu bisa dicari. Lalu Adilah di mana itu bisa dicari melalui bagaimana teknologi Allah itu jauh lebih hebat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada
di depan mereka, alihim dalam kekuasaan mereka, wa ma'afafahum, dan apa yang dibaliknya, yang disimpan-simpan. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Yang memiliki syafaat indahu, yang bisa memberi syafaat itu Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah memberi syafaat itu karena ada izin dari Allah. Lain dengan mereka kan. Rasulullah itu kalau dapat izin, sama dengan barokah. Menurut barokai Bapak Ibu yang bisa memberi berkah itu adalah Allah. Barokah. Tapi sekarang kan banyak yang ada sekarang. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini bisa ngaji kemana-mana, bisa ngaji kemana-mana. Panjenengan kalau ingin buka, kalau ingin tahu pengajian yang lengkap, panjenengan install Telegram. Nanti tulis semau jenengan Ustaz siapa ada, silakan pilih di sini di Telegram. Mau yang pakai Inggris, pakai Arab, pakai Indonesia, pakai Melayu ada semua, silakan di Telegram. Kalau panjenengan mau ngaji lebih hebat lagi, lebih hebat dari teman-teman kita asal rajin, silakan di-install. Satu adalah dulu saya sampaikan di sini ensiklopedia 946, kumpulan hadis kutubut tis'ah. Kalau dulu terkenal kutubus sittah, sekarang itu kutubut tis'ah. Silakan ya. Inilah Bapak-bapak sekalian, bahwa Allah itu maha kuasa segalanya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian berikutnya jemaah sekalian adalah masalah akhlak, moral. Moral dengan akhlak itu beda. Moral itu adalah produk barang, moral, aturan tata kehidupan. Tapi kalau akhlak adalah produk dari Islam. Akhlak manusia terhadap Allah, akhlak manusia terhadap dirinya, akhlak manusia terhadap sesamanya, sesama makhluk itu kepada manusia yang tampak, kepada hewan, kepada benda-benda yang ada di sekitar kita, kepada tubuh-tubuhan yang tidak tampak. Bagaimana dia harus berakhlak kepada makhluk-makhluk yang tidak tampak. Makanya kita tidak boleh kencing sembarangan. Ini soal pohon itu tidak boleh. Ya. Ada lubang-lubang itu tidak boleh. Kita harus tahu aturan-aturan. Tapi kita kan kadang-kadang sembarangan. Makanya kadang-kadang kencing di sokong, kadang-kadang di tutup di sokong. Jadi kita harus punya akhlak. Kemudian ini semua akhlak itu akan menjadi benar lurus apabila dia memiliki keyakinan yang benar. Kalau mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, kenapa masih yakin kepada yang lain? Kenapa masih yakin kepada yang lain? Mulai rezeki mengetahui. Ada yang lucu, istri saya itu orang Bali, tidak seberapa tahu agama, tidak seberapa. Walaupun kakeknya juga ada penyebar agama. Setelah tahu orang juga di sini, dikabul-kabul itu Pak. Setelah karena dibeli pertama kali uangnya dikebus-kebuskan gitu kan. Kok begitu ya? Tanya. Kenapa kok harus begitu?
berlaris, berlaris, berlancar. Kalau gitu kan sama dengan Hindu. Ya kan Islam, kenapa kau Hindu? Ya nggak sama. Itu di sana itu betul-betul berbeda. Mana Islam, mana Hindu. Bahkan orang Hindu itu loh rela dipakai upah. Saya ini upah, rela, biasa. Nah kok baru-baru ini kalau ada ya ayuhal kafirun, hai orang kafir, itu kok tersinggung. Di mana itu biasa Pak. Kufar itu merasa saya kufar, tidak biasa. Aneh saya bilang di sini kok baru saja merasa kalau dikatakan kufar mesti marah-marah. Gitu Pak. Kenyataannya kan begitu ya. Nah, ini Bapak, demikian itu karena akidah akan membentuk kesadaran untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Itu apa? Kita misalnya kesusahan, kematian, istri, anak, mau itu dari kita bukan di sini terus semua. Tapi kalau saya sudah, anak sudah 2 yang meninggal, istri sudah 1. Jadi saya pengalaman ke istri 2 kali. Fadilah masih 1 lagi. Jadi tinggi saya. Nanti ya. Anak saya ajak meninggal. Istri saya juga seperti itu dan ada Fadilah sakit sebentar. Lek kita kok mau sebab terus Pak. Muyang Pak. Itu gitu. Terus nyalakan dirinya, nyalakan saudara, nyalakan yang bersangkutan. Bahwa kita ini adalah titipan. Kita ini loh titipan. Engkau dijubuk. Anak itu titipan juga. Harta yang kita punya titipan. Jabatan yang kita punya titipan. Semuanya titipan. Satu waktu dia diambil teleponnya. Mati di jalan-jalan itu tidak apa-apa. Asal jihad. Jihad bisa tak apa. Itu mulia. Mati di jalan-jalan. Di hadapan manusia kita. Di hadapan Allah. Asal jihad. Jihad itu apa? Jihad itu termasuk sekarang bapak dokter, bapak perawat itu jihad. Membantu. Pak polisi juga jihad. Guru juga jihad. Tidak perlu banget. Pak polisi juga begitu. Panjenengan juga jihad. Kenapa? Karena keadaan sekarang pandemi panjenengan berani untuk cari rezeki sana kemari. Padahal dulunya itu dari siapa? Kan bisa saja itu dari orang yang punya waktu, ya kan? Panjenengan. Makanya orang yang mati karena sebab wabah itu ada dinyatakan ada mati. Jadi tapi caranya niatnya segitu. Niatnya caranya juga di situ. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ulangi, demikian itu karena akidah akan membentuk kesadaran untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan ketika dia sedang moral yang tidak didasarkan kepada akidah yang lurus, seringkali hanya merupakan kemunafikan dan bersifat temporal. Karena memang tidak jelas standar dan juga tidak jelas sandarannya. Standarnya tidak jelas, sandarannya juga tidak jelas. Dasarnya. Adapun akhlak, terutama akhlak Islam, sudah jelas dan tegas, yakni Al-Quran, buatannya atau sabdanya Sang Pencipta. Sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Ra'd 96 dan Ar-Ra'd 28. Ini bapak-bapak sekalian.
Itu kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman semuanya dan bertakwa yang betul-betul bersih, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kata itu undang-undang negara itu adalah Al-Quran. Kata itu undang-undang negara adalah Al-Quran. Julio tanahnya panas, sembarang panas. Kenapa sekarang menjadi kaya? Ya karena dari bumi disediakan oleh Allah rezeki. Negeri kita yang luas, entah berapa kali kata itu paling sebesar Singapura. Singapura itu kira-kira besarnya sak Kamean. Coba tidak. Itu pulau itu keput keliling. 70.000 itu keput keliling. Katang juga sekarang. Ya kok iso tuku perusahaan tri yang ada di sini. XL itu dulu. Ini Bapak Presiden. Juga demikian misalnya Kabupaten Malang WSUG SDM-nya juga WSUG apanya? Alamnya. Kenapa kota Malang kok begini ngomong sugi-sugi dalam wisata? Itu perlu dikaji. Ada apa karena agamanya atau karena dia memfungsikan SDM-nya sebaik-baik seperti misalnya Singapura. Ada apa? Nah, jamaah sekalian, selanjutnya pada surat Ar-Ra'd 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Orang zikrullah itu tidak hanya di lisan, tapi zikrullah itu juga di hati. Zikrullah itu juga di ilmu. Zikrullah itu di perbuatan, diucap. Kalau hanya di ucapan saja, ya nggak ngerti apa-apa sama dengan kita menyanyi bahasa Inggris, tapi kita nggak ngerti bahasa Inggris. Masih untung karena Al-Quran itu membaca saja satu huruf dari kepala. Masih untung. Tapi akan jauh lebih hebat manakala dia membaca, kemudian mengerti artinya, bisa memahami dengan benar, kemudian berikutnya mengamalkan. Kan yang lebih hebat. Ya masalah. Beda sholat kita, misalnya ketika berdoa, misalnya waktu umum antara kita dengan orang-orang sudah ada. Ya, 3 menit pas. Belum selesai semuanya. Saya setiap kesini begitu, habis terus. Baik, saya lanjutkan. Baru tinggal aku sekarang, ya. Tinggal masih ada 13 10, ya. Agak saya cepatkan ini. Tinggal aku terimplikasi pada aspek psikomotorik. Psikomotorik itu gerak-gerik itu, ya. Gerak-gerik. Bisa ucapan, tinggal aku. Tapi ada tinggal aku hati. Nah, tinggal aku. Yaitu tinggal. Ia sangat diwarnai dan ditentukan oleh akidah dan akhlak. Tidak ada perbedaan antara aspek lahir dan batin kecuali orang-orang munafik.
kecuali orang iman. Demikian itu karena tingkah laku adalah bentuk implementasi dan kejawatan dari pikiran dan jiwa manusia. Jadi kalau kita ingat definisi iman itu, kan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Itu satu hati, satu ucap, satu perbuatan. Baiklah dikatakan begitu. Di mana ditinggalkan dulu itu bagaimana? Terus kita punya sendiri agar kan? Nah, demikian itu karena tingkah laku adalah bentuk implementasi dan ejawatan dari pikiran dan jiwa manusia. Karena itu pikiran jiwa manusia yang muslim, munafik, musyrik itu beda. Baik, saya juga cerita sampai selesai ini. Sebagaimana ketika melihat orang sholat tetapi anggota badannya tidak khusyuk, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu khusyuk pula anggota badannya. Sekiranya orang ini khusyuk pula, tidak mulai. Sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghat wa nahnu lahu abidun. Sibghat Allah, sibghat itu celupan, penter. Ketika kita masuk Islam tak ya keyakinannya, ucapannya, ya perbuatan. Dan siapakah yang lebih baik sibghatnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi sibghat Allah itu yang terbaik, celupan Allah itu yang terbaik, bukan celupan yang lain. Pokoknya celupan apa? Nah ditanya kok besok apa? Ormas juga bagi ditanya. Yang ditanya adalah Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Dan seterusnya. Panduan atau pedoman yang dipakai untuk berperilaku itu apa? Itu yang akan Bapak, tadi sebenarnya saya dipesan sisa 10 menit untuk bertanya. Baru 3 sudah habis. Katanya tunggu 5 nanti dilanjutkan. Perlu bertanya ada? Ya. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Ya. Lain waktu. Mohon maaf, tetap apa sajikan yang sudah besar. Sudah besar. Dan juga panggilan juga besar pada saya. Ada sediakan waktu 10 menit. Ternyata habis juga. Padahal masih banyak. Mohon maaf Bapak-bapak, marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan panggilan dan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan. Kalau ada salahnya itu dari saya, kalau ada benarnya itu dari Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.